malam Jumat. Pertanyaannya, kenapa malam lahirnya Nabi lebih utama dari Lailatul Qadar? Padahal Lailatul Qadar malam turunnya malaikat, malam turunnya Al-Quran, malam yang lebih utama dari 1000 bulan. Tapi kenapa malam kelahiran Nabi lebih mulia daripada Lailatul Qadar? Al-Imam Al-Qastallani radhiyallahu anhu dalam kitabnya Al-Mawahib Al-Laduniyah, beliau berkata, malam Maulid lebih utama daripada Lailatul Qadar karena 3 perkara. Apa 3 perkara itu? Yang pertama, malam Lailatul Qadar adalah malam turunnya malaikat, sedangkan malam Maulid adalah malam lahirnya, malam turunnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, malam Lailatul Qadar adalah anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, sedangkan malam Maulid adalah malam lahirnya seseorang yang diberikan anugerah tersebut. Berarti kalau bukan karena lahirnya Nabi, tidak akan ada Lailatul Qadar. Yang ketiga, Lailatul Qadar adalah karunia dan rahmat Allah bagi umat Nabi Muhammad saja, bukan untuk umat-umat yang lain. Sedangkan lahirnya Nabi itu adalah rahmat Allah, karunia Allah, bukan hanya untuk umat Nabi saja, tetapi untuk seluruh alam semesta. Makanya malam Maulid lebih utama daripada Lailatul Qadar. Sebagaimana Abuya Al-Imam Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah, beliau pernah menukil perkataan daripada Al-Imam Sayyid Muhammad Amin Qutbi. Sayyid Muhammad Amin Qutbi, beliau berkata, ya Lailatul Itsnin madha safahat, wahai malam Senin, apa yang telah menyapamu? Wahai malam Senin, apa yang telah menyapamu? Kau begitu mulia, kau begitu agung, kau begitu wangi, kau begitu sempurna. Wahai malam Senin, apa yang telah menyapamu sehingga kau menjadi mulia, menjadi agung, menjadi sempurna? Wahai malam Senin, engkau menjadi mulia, engkau menjadi sempurna, sehingga berawal dari mula hari-hari yang mulia dalam Islam. Kenapa? Karena pada mula lahir makhluk yang mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, kalau bukan karena maulidnya Nabi, maka tidak akan ada hari-hari yang mulia dalam Islam. Sehingga bagi kami, hari lahirnya Nabi adalah hari yang paling mulia di muka buminya Allah. Kenapa? Karena hari lahirnya Nabi itulah yang membuka hari-hari yang mulia dalam Islam. Kalau bukan karena maulidnya Nabi, tidak akan ada Lailatul Qadar, tidak akan ada Fathul Makkah, tidak akan ada Ramadan, tidak akan ada Idul Fitri, tidak akan ada Idul Adha, tidak akan ada Al-Quran, tidak akan ada Islam, tidak akan ada iman, tidak akan ada apa-apa kalau bukan diawali daripada hari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qul bifadlillah wa birahmati fabidzalika falyafrahu, katakanlah dengan karunia Allah, dengan anugerah Allah, dan dengan rahmat Allah, maka dengan karunia, dengan anugerah, dengan rahmat tersebut falyafrahu, hendaklah mereka bergembira. Pertanyaannya, apa karunia Allah? Apa anugerah Allah? Apa rahmat Allah? Saudara-saudara, dalam kitab tafsir Ma'alimut Tanzil Al-Imam Baghawi, dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dalam kitab tafsir Jami' lil Ahkam Al-Imam Qurtubi, kemudian dalam kitab tafsir Anwarut Tanzil Al-Imam Baydawi, kemudian dalam kitab tafsir Madarikut Tanzil Al-Imam An-Nasafi, kemudian dalam tafsir Jalalain Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, dijelaskan karunia Allah dalam ayat tersebut adalah ilmu. Menurut sebagian ulama yang lain, karunia Allah dalam ayat tersebut adalah Al-Quran. Terus siapa rahmat Allah dalam ayat tersebut? Rahmat Allah dalam ayat tersebut adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah berkata, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak aku utus engkau wahai Muhammad
kecuali engkau adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka dengan adanya Al-Quran, dengan adanya ilmu sebagai karunia Allah, dan dengan adanya Nabi Muhammad, dengan lahirnya Nabi Muhammad sebagai rahmat Allah, maka hendaklah kita bergembira. Saudara-saudara, Al-Imam Ibn Abbas, beliau pernah bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Di dalam mimpinya Abu Lahab disiksa di dalam neraka. Akan tetapi setiap hari Senin dari selah-selah jari Abu Lahab itu keluar air sehingga dia bisa minum dari air tersebut. Maka Ibn Abbas bertanya, wahai Abu Lahab, kenapa Allah ringankan azab dan siksamu setiap hari Senin dari selah-selah jarimu keluar air? Apa kata Abu Lahab? Ya, Allah ringankan azab dan siksaku setiap hari Senin. Kenapa? Karena aku pernah bergembira dengan lahirnya Muhammad. Ketika itu aku punya budak namanya Suwaibah. Suwaibah datang membawa kabar kelahiran Muhammad. Ketika mendengar ponakanku lahir, aku sangat senang, aku sangat gembira. Saking senangnya aku, saking gembiranya aku merdekakan Suwaibah. Karena aku memerdekakan Suwaibah, karena dia membawa kabar kelahiran Muhammad, karena kegembiraan, kesenanganku sesaat atas lahirnya Muhammad, karena inilah Allah ringankan azab dan siksaku setiap hari Senin. Saudara-saudara, itu Abu Lahab yang mati dalam keadaan kafir, tetapi Allah ringankan azab dan siksa setiap hari Senin karena bergembira dengan lahirnya Rasulullah. Maka bagaimana dengan kita, umat Nabi, kalau kita bergembira seumur hidupnya kita dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, di hari lahirnya Nabi, seluruh alam semesta bergembira di lahirnya pada hari lahirnya Nabi Muhammad. Para malaikat bergembira di hari lahirnya Nabi. Para bidadari berdandan, bidadari yang sudah cantik, mereka lebih mempercantik dirinya menyambut kelahiran Rasulullah. Para wildan, mereka menggelarkan permadani, menggelarkan intan permata Nabi Muhammad. Siapa itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma caranya Allah dan cara kita berbeda. Kalau cara kita memuliakan lahirnya Nabi dengan bikin acara maulid, dengan duduk di sini, dengar rawi, dengar maulid, dengar ceramah, dengar nasihat, itu cara kita bergembira dengan lahirnya Nabi. Allah punya cara sendiri untuk memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad. Bagaimana cara Allah memuliakan dan mengagungkan hari lahirnya Nabi? Yang pertama, padahal bisa saja Allah hancurkan sebelum Nabi lahir atau sesudah Nabi lahir, tapi kenapa di hari lahirnya Nabi? Takriman, ta'ziman li maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk memuliakan dan mengagungkan hari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari lahirnya Nabi, api majusi yang selama ribuan tahun tidak pernah padam, Allah padamkan di hari lahirnya Nabi. Kenapa kok di hari lahirnya Nabi? Padahal bisa saja, tidak mustahil bagi Allah kalau Allah mau padamkan sebelum Nabi lahir atau sesudah Nabi lahir. Tapi kenapa setan, iblis, jin mau curi berita langit dipanah sehingga mereka terbakar? Kenapa kok di hari lahirnya Nabi? Kenapa bukan di hari-hari yang lain untuk memuliakan dan mengagungkan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, saudara-saudara, Allah saja memuliakan kelahirannya Nabi. Allah saja bergembira dengan lahirnya Nabi. Kita siapa kok tidak mau memuliakan, tidak mau mengagungkan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahkan banyak orang-orang bertanya, ngapain sih itu bikin-bikin acara maulid? Ngapain? Kepada nur para nabi dan nur para rasul. Apa dalilnya? An Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu magal, qultu ya Rasulullah bi abi wa ummi akhbirni an awali syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya. Qala ya Jabir, khalaqallahu qabla al-asya nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Dari Jabir bin Abdullah Al-Ansar, beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, demi ayahku, demi ibuku, akhbirni, beritahu aku ya Rasulullah, sebelum Allah ciptakan apa-apa, siapa makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala?
Kemudian Nabi Muhammad menjawab, ya Jabir, innallaha khalaqa qablal asya. Wahai Jabir, sesungguhnya Allah telah menciptakan satu makhluk sebelum Allah ciptakan apa-apa. Belum ada sorga, belum ada neraka, belum ada langit, belum ada bumi, belum ada manusia, belum ada jin, belum ada syaitan, belum ada malaikat, belum ada khilman, belum ada wildan, belum ada lauhil mahfuz, belum ada apa-apa. Yang ada hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah? Nura nabiyyika Muhammadin, cahaya kekasihmu nabimu, yaitu cahaya baginda Nabi besar Muhammad. Khalaqa min nurih, yang Allah ciptakan dari cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah cahaya Nabi Muhammad. Setelah Allah ciptakan cahaya Nabi, baru Allah ciptakan cahaya para Nabi dan Rasul yang lain. Allah ciptakan cahaya Nabi Adam, cahaya Nabi Nuh, Nabi Syed, cahaya Nabi Adam, Nabi Syed, Nabi Allah Nuh, Nabi Idris, Nabi seluruh para Nabi. Setelah Allah ciptakan cahaya para Nabi, Allah jajarkan cahaya para Nabi dan cahaya para Rasul. Setelah Allah jajarkan, Allah suruh mereka berbaris. Kemudian Allah perintahkan cahaya Nabi Muhammad untuk lewat di atas cahaya para Nabi dan cahaya para Rasul. Ketika cahaya Nabi Muhammad lewat, tiba-tiba mereka, cahaya para Nabi dan cahaya para Rasul bertanya, ya Allah, cahaya siapa yang barusan itu lewat? Kenapa cahayanya begitu terang? Cahayanya menyilaukan pandangan mata kami. Apa kata Allah? Hadza nur habibi Ahmad ismuhu fis sama, Muhammad ismuhu fil ard, huwa akhirul anbiya wa imamur rasul, ahlaguhul Quran. Kata Allah, ini adalah cahaya kekasihku. Ahmad namanya di langit, Muhammad namanya di bumi. Dia adalah akhir para nabi, dia pemimpin para rasul, akhlaknya adalah Quran. Allah menceritakan kisah Nabi Muhammad. Allah menceritakan siapa itu Nabi Muhammad di hadapan cahaya para nabi dan cahaya para rasul. Jadi sebelum kita duduk di sini untuk mendengarkan kisah Nabi Muhammad, cahaya para nabi dan cahaya para rasul telah lebih dahulu mendengar siapa itu Nabi Muhammad, dan tidak ada yang lebih baik bercerita dan berkata selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ceritakan kepada mereka siapa itu baginda Nabi besar Muhammad. Makanya jangan heran kenapa para nabi, para rasul, mereka itu sudah tahu, mereka telah mengenal siapa Nabi Muhammad. Walaupun sebelum Nabi Muhammad diutus, mereka sudah mengenal siapa itu Nabi Muhammad SAW. Makanya kata Nabi apa? Ana awwaluhum fil khalaq wa akhirahum fil ba's. Aku adalah yang pertama kali dalam penciptaan dan aku yang terakhir kali dalam pengutusan. Para nabi, para rasul, mereka semua telah mengenal siapa Nabi Muhammad SAW. Contoh Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam Allah turunkan di India. Siti Hawa Allah turunkan di Jeddah. Iblis Allah turunkan di Basrah. Nabi Adam Allah turunkan di India, di bawah kaki gunung Himalaya. Selama ratusan tahun Nabi Adam bertaubat kepada Allah, belum Allah terima taubatnya. Ketika Nabi Adam berada di kota Mekah, baru Allah terima taubatnya. Kenapa Allah terima taubat beliau? Karena beliau membawa nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Adam? Ya Rab, bihaqqi Muhammad. Ya Allah, demi hak Muhammad, demi kebenaran Muhammad, demi keagungan Muhammad, demi kemuliaan Muhammad, ampuni dosaku ya Allah. Galallah ya Adam, kaifa arafta Muhammad? Wahai Adam, dari mana engkau mengenal Muhammad? Dari mana engkau mengetahui Muhammad? Gala Adam, ya Rab, innaka lamma khalaqtani rafa'tu ra'si wa ra'aitu ala qawaimil arsy maktub la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ketika engkau ciptakan aku, ketika kau ciptakan aku mengangkat kepalaku ke langit. Aku mengangkat kepalaku, aku melihat di tiang-tiang arsy, di dinding-dinding arsy, di tiang-tiang sorga tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dari sinilah aku tahu tidak mungkin engkau meletakkan nama makhluk di samping namamu, kecuali pasti makhluk itu makhluk yang sangat berarti di sisimu, kecuali makhluk itu makhluk yang paling engkau cintai. Makanya aku bawa nama Muhammad dalam pertaubatanku kepadamu dengan harapan agar engkau menerima taubatku.
Apa kata Allah? Shadaqta ya Adam. Betul, benar apa yang kamu katakan itu wahai Adam. Kalau kamu bermohon kepadaku dengan membawa nama Muhammad, ketahuilah telah aku ampuni dosamu dan aku terima taubatmu wahai Adam. Nabi Adam mengenal Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa beliau naik ke atas Tur Sina, naik ke atas bukit Sina, bermohon kepada Allah, ya Allah, aku ingin melihat cahayamu, ya Allah, aku ingin melihat zatmu. Apa kata Allah? Wahai Musa, kau tidak akan sanggup, kau tidak akan kuat wahai Musa. Ketahuilah antara diriku dengan hamba-hambaku ditutupi dengan 70.000 hijab, 70.000 penghalang yang menutupi antara diriku dengan hamba-hambaku. Al-Imam Ghazali menjelaskan, setiap penghalang Allah ciptakan dari cahaya, dari air, dan dari kegelapan. Di dalam penghalang Allah ada suara air. Andaikan kita, Allah izinkan telinga kita untuk mendengar suara gemuruh air yang ada dalam penghalang Allah, saking ketakutan pasti hati kita akan copot dari badan, saudara-saudara. Andaikan Allah buka satu penghalang, Allah perlihatkan kepada gunung, gunung akan hancur jadi abu. Nah, apa kata Allah? 70.000 penghalang ini tidak akan aku buka untuk siapapun kecuali untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, aku tidak bisa menjadi Muhammad, maka jadikanlah aku bagian daripada umat Muhammad. Nabi Musa mengenal siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para nabi, para rasul terdahulu mengenal Nabi Muhammad. Kita umatnya tidak mengenal siapa itu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.